Bisa dibuka Pak Syarindi? Ya, silakan, Pak. Halo, Pak. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lahu ala taufiqi wa Allah ta'zim Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila salawatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan materi dari kelompok 1 terkait dengan tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran Pak Itik dengan topik yaitu perbedaan pengertian model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik-teknik dan dalam pembelajaran PAI. Untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 1 saya persilahkan. Tidak lebih dari 5 menit Bapak Ibu ya. Terima kasih. Silakan materi pertama. Ya, silakan materi pertama nih. Ya, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama permohonan maaf karena seharusnya kemarin sudah presentase, tapi karena ada beberapa kendala, sehingga pada pagi hari ini baru dimulai ya. Baiklah, terkait dengan materi pada pagi hari ini yang pertama yaitu dimulai dari model pembelajaran. Baiklah, model pembelajaran merupakan salah satu bentuk yang menggambarkan mulai dari awal hingga akhir pertemuan itu ditentukan oleh guru. Sehingga model pembelajaran sebagai bingkai dari penerapan suatu pendekatan, materi, metode, serta teknik-teknik dalam pembelajaran. Kemudian dalam model pembelajaran ini pada pembahasan kali ini ada 9 macam-macam model pembelajaran. Yang pertama itu ada model pembelajaran Glaser. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran unit. Kemudian yang ketiga itu ada model pembelajaran berprograma. Selanjutnya yang keempat ada model pembelajaran modul. Kemudian yang kelima itu ada model pembelajaran PPSI. Kemudian yang ketujuh ada model 6 yang model pembelajaran CBSA. Kemudian model pembelajaran tuntas. Selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry. Dan yang kesembilan itu ada model pembelajaran konstruktivisme. Baik, saya sedikit menjelaskan seperti apa macam-macam model pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada model pembelajaran Glaser. Ya, yang pertama itu model pembelajaran Glaser, yang dimana model pembelajaran ini terbagi atas 4 komponen yang digunakan ketika dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada komponen pertama model pembelajaran Glaser yaitu instructional objective, yang dimana di sini tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada komponen entering behavior yang memberikan penjelasan bahwa tingkat kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga komponennya yaitu instructional procedure. Kemudian yang keempat yaitu instructional performance assessment. Ya, permohonan maaf mungkin kalau untuk PowerPoint itu yang diatur oleh Pak Syahrin, Pak
Bisa dilanjutkan? Lanjut, ya. Saya tadi, mungkin Pak Syahrin lupa. Ya, lanjut Miki. Pak Syahrin, standby Pak, Ya. standby. Ya, mungkin Pak Syahrin lupa tahu. Ya, mungkin belum minum kopi. Silakan lanjut, Pak. Silakan dilanjut Bu untuk materi berikutnya. Belum, ya selanjutnya yaitu terkait dengan model pembelajaran unit. Nah, dalam pembelajaran model unit ini yaitu cara yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyajikan bahan pelajaran peserta didiknya. Pada metode ini, antara guru dengan peserta didik yang akan menentukan bahan ajar yang akan dipelajari nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu model pembelajaran berprograma, di mana model pembelajaran berprograma ini yaitu cara untuk meyakinkan bahan ajar secara sistematis, yang di mana segala bahan ajar atau materi yang akan dipelajari oleh peserta didik itu secara terstruktur dan sistematis. Kemudian yang selanjutnya yaitu model pembelajaran PPSI atau kepanjangan dari prosedur pengembangan sistem instruksional, yang dimana pada model pembelajaran ini tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian sistem instruksional ini satu kesatuan yang terorganisir terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu model pembelajaran CBSA, yang dimana model pembelajaran itu suatu aktivitas pembelajaran mengajar siswa untuk terus aktif dalam proses pembelajaran, karena peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut harus berpartisipasi aktif yang memungkinkan dan bisa mampu mengerjakan soal-soal ataupun materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian selanjutnya yaitu model pembelajaran tuntas, yang dimana model pembelajaran tuntas ini menjelaskan bahwa segala pembelajaran yang dilakukan dalam kelas harus sesuai dengan harapan peserta didik dalam belajar maksimal terhadap semua bahan ajar yang telah mereka pelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran inklusif, mana pembelajaran ini yaitu model yang bisa menjadi peluang peserta kesempatan proses pembelajaran itu, baik untuk bertanya, menjawab, dan sebagainya, sesuai dengan bahan materi yang telah diberikan oleh pendidik atau guru. Kemudian yang terakhir di sini ada model pembelajaran model pembelajaran yang menggambarkan bahwa sebuah dalam proses pembelajaran itu membuat suatu pengalaman yang bisa masuk akal atau diterima oleh logika, yang dimana pada model ini sangat dipengaruhi atas apa yang telah diketahui sebelumnya. Sehingga pendidik atau guru harus mengetahui sampai di mana pengetahuan peserta didiknya itu sebelum memulai materi. Ya, mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan pada materi pertama yang terkait pengertian model pembelajaran dan jenis-jenisnya. Ya, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu. Ya. Baiklah, di sini saya akan membahas strategi pembelajaran. Untuk yang pertama, pengertian pendekatan. Istilah pendekatan ini berasal dari bahasa Inggris yaitu approach, yang memiliki arti yaitu pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk
pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan ada pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan inquiry, pendekatan discovery, pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan terpadu, konstruktivistik. Untuk yang pertama, pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dari khusus sampai menuju pada yang umum, atau mulai dari contoh-contoh sampai pada suatu kesimpulan. Yang kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah kebalikan dari pendekatan induktif, yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari umum sampai pada yang khusus, atau mulai kesimpulan sampai kepada contoh-contoh. Yang ketiga, pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik menanamkan pengetahuan, ide, dan informasi melalui usaha sendiri. Yang keempat, pendekatan discovery. Menurut Schaeffer, mengemukakan bahwa discovery ini merupakan suatu pendekatan atau pendidikan yang menuntut peserta didik menemukan ide-ide dan informasi diberikan kepada mereka. Berikutnya, ada pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Berikutnya, pendekatan konsep. Pendekatan konsep merupakan pendekatan secara benar. Selanjutnya itu pendekatan proses. Pendekatan proses ini merupakan pendekatan yang berorientasi kepada proses. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai materi. Berikutnya, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh, yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang berfokus pada suatu masalah atau topik. Selanjutnya, pendekatan CBSA. Pendekatan cara belajar siswa aktif merupakan pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang terakhir, pendekatan pembelajaran konstruktivistik, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka lewat terlibatan pengertian pelajaran. Sebagai suatu perencanaan yang berisi serangkaian aktivitas yang buat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Istilah strategi ini kerap digunakan dalam konteks dengan artian yang senantiasa sama. Apabila dikaitkan dalam proses pembelajaran, strategi bisa dimaksud bagikan pola dalam perwujudan untuk menggapai tujuan pembelajaran itu. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran, yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, dan strategi pembelajaran aktif. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan mengenai materi tentang pendekatan dan strategi pembelajaran. Saya kembalikan kepada rekan untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, terima kasih. Terdengar di suaraku, Bapak Ibu? Iya. Lanjut, Pak, lanjut. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan kembali materinya, yaitu tentang pengertian metode. Jadi metode di sini berasal dari bahasa Yunani atau Grek,
yang terdiri dari dua suku atau terdiri dari dua kosakata yang artinya meta dan hodos. Meta di sini berarti lewat, serta hodos berarti berjalan. Dengan artian metode berarti suatu jalur yang wajib dilalui atau suatu prosedur yang dipakai dalam mencapai tujuan. Kemudian dengan kata yang berarti jalur, langkah-langkah strategi yang memang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian kita pindah selanjutnya, dasar-dasar penggunaan metode. Dalam proses pembelajaran, penggunaan metode jadi satu perihal yang sangat penting buat dimengerti oleh pendidik atau oleh seorang guru. Ketika suatu metode pembelajaran hendak diterapkan dalam kegiatan proses pembelajaran, seorang pendidik atau guru harus memahami mengapa mereka menggunakan metode tersebut. Penggunaan metode mesti diketahui seperti apa ciri-ciri kebutuhan dan kepentingan yang akan ditempuh. Kemudian, pendidik atau guru harus mampu menguasai metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di samping memotivasi peserta didik, yaitu siswa, pendidik dan pendidikan dalam menentukan metode yang baik ketika mendidik peserta didiknya, maka perlu disesuaikan dengan keadaan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian selanjutnya, prinsip-prinsip metode pembelajaran. Jadi prinsip-prinsip metode pembelajaran terpaut dalam menciptakan proses pembelajaran yang tidak membosankan. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung secara efektif, jika metode pembelajaran yang digunakan bisa menunjang terhadap topik yang akan dibahas, namun kebalikannya, proses pembelajaran hendak berlangsung dengan tidak baik jika metode yang digunakan tidak menunjang dalam proses belajar peserta didik. Kemudian setiap metode akan menjadi efektif apabila metode memiliki prinsip-prinsip. Kemudian adapun prinsip-prinsip metode sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada metode yang digunakan teori yang memberikan kegiatan mandiri. Kemudian metode digunakan untuk manfaat terkait hukum dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, metode digunakan dari awal ketika terdapat peserta didik yang mengetahuinya. Kemudian metode yang didasarkan dengan teori-teori serta praktik secara terpadu dan baik dengan tujuan untuk menyatukan proses pembelajaran. Kemudian metode digunakan untuk memperhatikan hal-hal yang memiliki perbedaan secara individu dengan menggunakan petunjuk yang ada berdasarkan ciri-ciri seperti pribadi, contohnya mengenai kebutuhan, kematangan fisik, serta kemudian mempengaruhi dalam menggunakan nalar peserta didik. Kemudian metode yang disesuaikan berdasarkan kemajuan siswa dalam hal keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, ide, serta tingkah laku peserta didik. Kemudian metode yang mesti disediakan kepada peserta didik dengan
pengalaman belajar melalui kegiatan belajar yang berbeda. Kemudian yang ke-9, metode memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menanyakan dan menjawab pertanyaan. Kemudian yang 10 atau terakhir, metode pula digunakan untuk memperhatikan kurikulum. Kemudian yang terakhir ini yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Adapun di sini jenis-jenis metode pembelajaran, itu yang pertama metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, kemudian metode resitasi, kemudian metode praktik dan drill, kemudian metode diskusi, kemudian metode panel, kemudian metode debat, selanjutnya metode simposium, kemudian metode jigsaw, kemudian yang selanjutnya metode investigasi, kemudian metode inquiry, selanjutnya metode pemecahan masalah. Itulah pemaparan saya mengenai metode pembelajaran. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau saya tidak usah terlalu panjang lebar karena kayaknya waktu ini sudah agak lama panjang. Materinya. Jadi pengertian pembelajaran minta maaf. Jadi materinya adalah pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi saya kira teknologi ini kita sudah paham semua. Bagaimana sekarang ini kita sudah terlibat di dalamnya, baik dalam segala bidang, baik di bisnis maupun di dunia pendidikan. Jadi teknologi informasi ini suatu sarana atau prasarana yang digunakan untuk mengirim atau mendapatkan atau mengelola, mengorganisasikan dengan suatu alat teknologi yang digunakan dalam mengelola data. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Dalam dunia pendidikan, teknologi ini sangat berperan penting karena dengan adanya ICT, penilaian seseorang tidak hanya tergantung kepada status maupun pangkatnya. Jadi teknologi itu ada yang berbasis visual, ada yang berbasis audio visual, terus teknologi informasi visual audio dan berbasis internet. Saya kira dari saya yang sempat saya sampaikan, nanti di diskusi kita kembangkan kalau masih ada waktu. Saya serahkan kepada pengarah diskusi. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 terkait dengan perbedaan pengertian model pendekatan strategi metode dan teknik teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran PAI.
Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan melakukan pertanyaan dengan klik raise hand ya. Menekan raise hand pada tombol laptop atau HP-nya masing-masing. Silakan bagi yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Ada? Boleh. Ya, silakan Ibu, siapa ini? Ibu Ayu Parawanti. Ya, silakan. Aktifkan mikrofon tak dengan video tak? Tadi terdengar tuh suaranya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun pertanyaan saya mengenai kelompok pertama, ada tadi apa tadi materi? Saya ingin mendapatkan penjelasan dari kelompok pertama tentang perbedaan pendekatan, model, dan apa tadi itu. Terus disangkut pautkan dalam pembelajaran agama Islam pakai teknologi dalam penerapannya seperti bagaimana. Misalnya kita jelaskan perbedaannya terus diterapkan dalam pembelajaran teknologi. Pembelajaran PAI teknologi. Terima kasih. Baik. Saya ulang pertanyaannya Ibu Ayu. Terkait dengan perbedaan pendekatan, model, strategi, teknik, dan relasinya dengan pembelajaran PAI, PAI. Begitu, Bu? Oh iya. Iya, betul. Terima kasih. Silakan yang teman-teman yang lain kalau ingin bertanya dipersilahkan. Saya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasan materinya tadi dan terima kasih atas kesempatan. Baik, teman-teman dari kelompok 1, saya ingin bertanya seputar strategi dan metode pembelajaran. Nah, kita ketahui sekarang kan ini kan di musim pandemi. Tentu untuk menerapkan sebuah model, untuk menerapkan sebuah metode itu tidak seperti tidak segampang ketika kita berada di dalam kelas. Nah, penggunaan strategi seorang guru dalam menerapkan model pembelajaran, misalnya cara belajar siswa aktif itu seperti apa, dan penggunaan penerapan metode di masa pandemi ini sehingga pembelajaran itu dapat mengaktifkan siswanya. Maksudnya siswa betul-betul aktif dan tidak monoton dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu pertanyaan saya tentang strategi dan penerapan metode. Berarti ada dua Terima pertanyaan. kasih, saya kembalikan ke moderator. Tapi Bu, ada dua pertanyaan tadi nih. Ya, dua pertanyaan tapi saling terhubung sih Kak, karena menyangkut strategi dan metode. Apa tadi isi pertanyaannya Pak? Tentang bagaimana bagaimana strategi seorang guru menerapkan model pembelajaran yang betul-betul menerapkan pembelajaran siswa aktif di masa pandemi dan penerapan metodenya sehingga pembelajaran itu aktif dan tidak monoton. Baik, terima kasih Bu. Oke. Mungkin dua saja dulu. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Ibu Ayu Parawanti dan yang kedua dari siapa tadi? Ibu Nurniati. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Halo kelompok 1.
Bisa didengar suara saya? Bisa baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari penanya pertama yang terkait perbedaan antara model pendekatan strategi Halo? Iya. Silakan dilanjut, Pak. Halo, kelompok 1. Sampai kelompok 1. Ya, Iya. Bisa dijawab, Pak, pertanyaannya dari tadi. Sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ayu Parawanti dan yang kedua dari Ibu Nurmiati. Iya. Pertanyaan pertama itu, apa perbedaan pendekatan, model, strategi, dan teknik-teknik dalam pembelajaran dan relasinya dengan pembelajaran Pak Itik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Nurmiati, bagaimana strategi guru dalam menerapkan metode pembelajaran di masa pandemi sekarang ini agar pembelajaran itu tidak terkesan monoton begitu. Silakan, Pak. ya Administraris lanjutkan tadi. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Ya, terkait dari pertanyaan saudari Ayu Parawanti. Di sini dapat kita ketahui bahwa pendekatan pembelajaran di sini yaitu suatu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, di dalamnya di sini mewadahi bagaimana cara menginspirasi serta menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan yang tertentu. Yang dimana selanjutnya terkait dengan strategi pembelajaran. Di sini kalau strategi yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini terkait dengan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran oleh guru dalam bentuk kegiatan yang nyata dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa metode ini ada yang namanya metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, simulasi, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu ada teknik pembelajaran. Nah, di sini di teknik pembelajaran itu bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, dalam penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang berbeda dengan penggunaan ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas, yaitu sementara ada juga siswa yang banyak. Nah, di sini di mana gaya pendidik atau guru dalam melaksanakan individual. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan terkait model pembelajaran di mana
suatu bentuk pembelajaran yang tergambar mulai dari awal hingga akhir pertemuan itu memang betul-betul disiapkan, disajikan oleh guru secara mantap sebelum memulai pembelajaran itu berlangsung. Dengan istilah lain, bisa dikatakan bahwa dalam model pembelajaran ini suatu bingkai dari penerapan suatu metode, pendekatan, serta teknik-teknik dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, ada di sini relevansinya dengan pembelajaran PAI ya, Bu? Ya. Tanyanya ya, di sini bagaimana seorang guru PAI di sini mampu melihat seperti apa metode dan strategi yang digunakan dalam kelas itu sendiri, karena dalam setiap pertemuan itu guru memiliki materi yang berbeda-beda, sehingga metode dan pendekatan-pendekatan ataupun teknik yang digunakan itu tidak monoton, itu terus mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya itu tidak monoton, itu terus yang digunakan metode-metodenya. Namun di sini menurut saya ataupun hasil dari pembahasan materi ini itu melihat dari bagaimana seorang guru itu melihat materi-materi yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan modelnya ataupun strateginya. Mungkin apakah itu menggunakan model pembelajaran unit, strategi, dan metode ceramah. Tapi untuk saat ini mungkin untuk metode ceramah itu tidak terlalu ya, karena pembelajaran sudah online. Ya mungkin Baik. saya selanjutnya mungkin bisa. Baik, untuk kelompok 1 masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Nurniati tadi. Pertanyaannya itu, bagaimana strategi guru dalam menerapkan metode pembelajaran di masa pandemi ini agar tidak terkesan pembelajaran itu sifatnya monoton begitu. Bagaimana strategi guru PAI dalam hal ini dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi sekarang agar suatu pembelajaran itu tidak terkesan monoton. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua. Kalau di masa pandemi ini kita mau tanyakan efektif atau tidak efektifnya, saya kira pembelajaran apapun yang kita pakai pasti tidak efektif. Seperti sekarang ini, kalau kita mau daring, karena sekarang ada dua pembelajaran yang kita laksanakan, daring dengan luring. Kalau punya daring yang pakai kuota dan jaringannya juga jelek, otomatis tidak efektif. Seperti yang kita alami sekarang ini, biasa putus-putus jaringan, jadi bagaimana bisa efektif? Kalau menurut saya barangkali efektifnya adalah kalau kita gabung luring dengan daring itu sendiri. Jadi di samping kita daring, kita kunjungi siswa kita,
yang tentunya sesuai dengan standar protokol kesehatan. Jadi saya kira kalau mau efektif pembelajaran sekarang agak susah. Satu bukti yang sekarang kita sering lihat atau sering dengar, banyak orang tua yang mengeluh, banyak orang tua yang tidak setuju dengan pembelajaran seperti yang dilaksanakan oleh para guru. Itu membuktikan bahwa pembelajaran sekarang tidak efektif. Jadi saya kira ini jawaban saya untuk sementara. Jadi mungkin teman-teman di luar kelompok 1 bisa menambah, karena ini adalah diskusi. Diskusi itu mencari solusi, bukan mempersulit masalah atau mempermasalahkan masalah, tetapi mencari solusi. Jadi kalau ada kelompok lain, teman-teman bisa menambah. Kami dari kelompok 1, silakan saja. Saya kira dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syahrin, apabila ada dari teman-teman di luar dari kelompok 1 yang ingin menanggapi pertanyaan dari yang masih ingin menambahkan jawaban terkait dengan pertanyaan Ibu Nurmiati, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban terkait dengan pertanyaan dari Ibu Nurmiati tadi. Ada yang ingin menambahkan jawaban atau ada yang ingin menambahkan saran atau seperti apa? Silakan. Sedikit tambahan, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ya, di sini sedikit saya menambahkan terkait dari pertanyaan saudari dalam buku Dr. Andes Janawi MAG, yang dimana di sini judul bukunya terkait dengan metodologi dan pendekatan pembelajaran. Pada halaman 77 ini dijelaskan terkait bagaimana upaya guru untuk memilih metode yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus pula disesuaikan dengan tuntutan dan karakter peserta didik itu sendiri. Di mana seorang guru di sini harus mengusahakan agar pelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya itu mudah diterima, tidak cukup hanya dengan bersikap yang biasa saja. Nah, di sini seorang guru memikirkan metode-metode yang akan digunakan, seperti memilih waktu yang tepat, materi yang cocok, serta pendekatan yang baik, efektif atau tidaknya pengguna metode tersebut, dan seterusnya. Nah, untuk itu, seorang guru juga dituntut untuk mempelajari berbagai metode sebelum guru menggunakan metode yang digunakan dalam mengajarkan suatu mata pelajaran, seperti metode ceramah, bercerita, dan mendemonstrasikan, memecahkan masalah, atau problem solving, diskusi, tanya jawab, serta resitasi. Sehingga di sini jika untuk menentukan efektif tidaknya metode yang digunakan dalam pembelajaran sekarang ini, yaitu dalam bentuk online atau daring, yang dijelaskan tadi oleh saudara Pak Syahrin, itu ketika berbicara efektif atau tidaknya itu, ya mungkin teman-teman bisa melihat kondisi sekarang ini seperti apa. Nah, terkait tadi dari buku metodologi dan pendekatan pembelajaran halaman 77 ini dapat dilihat ketika kita ingin menggunakan pembelajaran agama Islamnya, terdapat materi tentang puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa
memberikan model pembelajaran kepada peserta, permasalahan kepada peserta didik itu sendiri. Bagaimana dengan masalah ini, misalkan dalam materi tentang puasa. Nah, di sini mungkin di puasa di sini terdapat ada beberapa materi yang di mana bagaimana hukumnya jika kita makan, berarti di situ puasa bisa batal ya. Nah, di situ guru bisa memberikan kepada peserta didiknya bagaimana caranya agar peserta didik ini bisa menjelaskan dengan baik dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam proses pembelajaran itu sendiri. Mungkin banyak yang bisa dijelaskan dan seterusnya, mungkin seperti itu, Pak. Baik. Bagaimana dengan Ibu Turniati dan Ibu Ayu Parawanti? Apakah terkait dengan jawaban dari kelompok 1 tadi sudah Pak, masih bisa ditambah? Ya, silakan Masih bisa Pak. ditambah? Silakan. Oke. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan tentang pertanyaan dari Ibu Nurniati Latami tentang model pembelajaran atau metode pembelajaran yang efektif pada masa pandemi. Nah, sebenarnya sudah ada semacam artikel atau jurnal yang diterbitkan oleh CEPIMA, di mana di dalam artikelnya itu terdapat 6 metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Nah, sudah disebutkan tadi 2 oleh pemateri, yaitu metode daring, kemudian metode luring. Ya, saya sebutkan saja yang ketiga. Metode yang ketiga ada yang namanya project based learning. Metode ini berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Metode ini memiliki tujuan utama untuk melatih peserta didik untuk berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Kemudian menurut Mendikbud juga metode project based ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam pengerjaan project based learning ini bisa dipraktekkan pada daerah-daerah yang berada pada zona kuning atau zona hijau. Kemudian selain yang ketiga tadi ada juga metode pembelajaran home visit atau pendidik mengunjungi rumah peserta didik yang tentunya berada pada zona hijau ataupun zona kuning, di mana model pembelajaran atau metode pembelajaran ini sama halnya dengan homeschooling, di mana pendidik mengunjungi rumah peserta didik yang diutamakan tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai. Mungkin seperti itu. Kemudian hal ini juga dilansir dari Kumparan. Metode ini dikembangkan oleh Kepala Bidang Kemitraan Puldai Darul Quran oleh Dr. Mahfud Fauzi, MPD. Kemudian yang kelima ada integrated curriculum. Metode ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki. Dikutip dari jpnn.com, mantan Universitas Muhammadiyah Surabaya menyampaikan bahwa pembelajaran integrat kurikulum akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan project atau proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Mungkin yang terakhir ada blended learning. Terdidik terpisah secara jarak atau tidak bertemu, mungkin berada pada zona merah, tetapi masih bisa berkomunikasi melalui Coba dari teman-teman tadi sudah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu atau bagaimana?
Baik, terima kasih Pak. Jawabannya luar biasa dari kelompok 1 ini. Ini kan kita diskusi, jadi ketika misalnya kita duduk bersama untuk mendiskusikan segala sesuatu, pasti di situ ada titik temu, ya. Dan betul sekali apa yang dikatakan tadi oleh Saudara Syahrin dan Saudara Aji dan Saudari Amnisa tentang penerapan sistem pembelajaran di musim pandemi ini. Nah, saya sepakat sekali ketika mengatakan bingung juga mau mengatakan efektif atau tidaknya. Nah, karena ini kita terjadi di dunia pembelajaran untuk saat ini. Ketika kita misalnya mau luring, ketika kita mau luring, satu yang menjadi kendala misalnya jarak antara misalnya rumahnya guru dengan atau sekolah dengan rumahnya siswa, misalnya seperti itu. Dan ketika misalnya kita mau menerapkan misalnya video conference yang disampaikan tadi atau daring ya, itu terkendala lagi sama fasilitas yang ada. Banyaknya misalnya siswa SD atau siswa misalnya SMP yang maksudnya metode model pembelajaran yang khusus pandemi itu begitulah kendalanya di lapangan. Untuk saat ini saya hanya menyampaikan apa yang maksudnya menjadi kendala para guru atau siswa pada saat ini di dunia pendidikan. Terima kasih. Kalau ada tambahan enggak apa-apa, Pak. Ayo kita sharing. Mudah-mudahan kita dari sharing ini kita bisa dapat titik temu atau sedikit pencerahan dari teman-teman sekalian. Saya rasa kalau ada juga teman-teman guru di sini pasti merasakan hal itu. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Nurmiati. Saya kembalikan dulu kepada teman-teman. Apabila masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9, masih ada kelompok 2 yang ingin memaparkan presentasinya. Bagaimana dengan teman-teman? Kita buka sesi 2 atau seperti apa? Atau kita kembalikan ke kelompok 1 untuk menyimpulkan terkait dengan materinya. Simpulkan. Silakan. Abe bisa sedikit menanggapi. Disimpulkan. Iya, silakan Bu, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Yang ingin saya katakan bahwa dalam pembelajaran, kan di sini ada pendekatan strategi, metode, teknik, gaya, dan model. Pendekatan sampai modelnya atau hanya beberapa saja yang perlu. Terus kalau kan itu gejala saya anggap itu sama-sama perbedaannya itu cara yang saya terima. Terus tidak diterapkan dalam proses pembelajaran itu, misalnya pendekatan, saya menggunakan pendekatan misalnya dalam pembelajaran agama, pendekatannya seperti bagaimana, strategi yang saya gunakan seperti bagaimana, model pembelajaran saya lakukan itu seperti bagaimana, teknik yang saya gunakan dalam proses pembelajaran Pak itu bagaimana, gaya yang saya gunakan humoris, marah atau bagaimana, begitu. Terus model dalam pembelajarannya saya ingin penjelasan seperti itu. Terima kasih. Baik, kita kembalikan dulu kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Ayu Parawanti terkait dengan perbedaan pendekatan, strategi, model, dan teknik-teknik dan dalam pembelajaran PAI. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi sanggahan dari Ibu Ayu tadi. Pemikiran saya di dalam itu tadi poin-poinnya, maksud saya ada perbedaannya. Pasti dalam proses pembelajaran itu
bisa kita tahu bilang, oh ternyata pendekatan ini seperti begini, model yang saya gunakan dalam pembelajaran seperti begini, pemikiran saya itu seperti begitu jawabannya. Tapi kalau menurut pemateri bagaimana dalam proses pembelajaran PAI-nya itu seperti bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1, bagaimana? Pak Syahrin, Ibu Amisa. Halo, kelompok 1. Ada yang Iya. bisa bantu? Iya, silakan Pak. Terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ayu tadi. Bagaimana pendapat terkait dengan perbedaan pendekatan, model, strategi, teknik dalam pembelajaran PAI itu? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Amisa bagaimana cara-caranya yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Silakan Pak. Atau mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa menanggapi. Dipersilahkan. Halo. Ada yang ingin menanggapi? Kayaknya ini mau dicari dulu referensinya ini Pak Ketua kayaknya. Yang sampai kita salah jawab. Ini yang bagus pertanyaan saya. Dari ceritanya ini. Saya juga berpikiran seperti itu. Dengan penanya tadi. Tapi kalau misalnya paling tidak bisa dijawab itu, ini begini lagi pertanyaanku. Jadi kalau misalnya mengajarki tidak perlu ada, maksudnya cukup satu saja, misalnya dilakukan cukup saja metode, tidak perlu ada pendekatannya, strateginya, teknik, gaya, dan model. Apakah maksudnya itu kesemuanya itu harus ada ketika kita mengajar atau cukup beberapa saja yang kita gunakan? Begitu. Kalau misalnya tadi yang itu jawaban pertama enggak, misalnya sulit, tapi harapan saya kalau misalnya ada yang tahu bisa. Tapi kalau misalnya tidak, harus dilakukan semua ini kalau misalnya kita lakukan proses pembelajaran sama peserta didik. Terima kasih. Saya kira kalau di dalam kelas sementara kita mengajar mungkin tidak semuanya kita pakai. Yang kita pakai itu mungkin pendekatan dengan metode, karena harus disesuaikan juga kondisi dalam ruang kelas. Kalau terkait dengan metode, saya kira tidak semua metode dipakai, tapi jangan pakai juga satu metode. Jadi ada, kalau kita mau pakai metode ceramah, mungkin bagus dipadukan dengan metode lain. Bahkan ada, saya baca buku, ada istilah ceramah flash, metode ceramah flash. Yaitu flashnya itu tanya jawab dengan pemberian tugas. Jadi kita ceramah, setelah itu kita kasih tanya jawab, terus dikasih tugas. Jadi kalau saya begitu jawabannya. Mungkin teman dari kelompok 1 bisa menambah, Pak Syarifuddin dengan ambisius kawan atau ambisius. Sekian, mohon maaf kalau tidak jawabannya tidak memuaskan. Silakan dari kelompok 1.
Pak Syarifudin, Ibu Andi Siskawani, dan Ibu Amisa untuk menanggapi masih terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ayu Parawanti. Silakan, Bu. Kak, boleh menambahkan sedikit? Iya, silakan, Bu. Silakan. Ya, Silakan. oke. Saya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Aywanti. Tadi ada yang saya tangkap dari penjelasan Saudari Anissa bahwa upaya guru dalam memilih metode disesuaikan dengan peserta didik. Saya rasa dalam melakukan proses pembelajaran itu, teknik, metode, cara, ataupun yang dilakukan tidak semuanya mesti dilakukan, tetapi kita melihat bagaimana situasi dari peserta didik. Misalnya tadi yang disebutkan oleh saudara Syahrin, ya kalau tidak salah dia mengatakan ketika ketika metode ceramah misalnya, ketika metode ceramah jika melihat ada yang tidak efektif di situ bisa diganti dengan metode lain. Nah, saya rasa kita bisa menyesuaikan dari penjelasan juga tadi dari Amnisa bahwa kita sebagai seorang guru melihat dari situasi disesuaikan dengan kondisi. Kita melihat kalau misalnya memang tadi metode ceramah kita lihat banyak yang bosan atau tidak efektif dan efisien, kita ganti dengan metode yang lain yang bisa lebih meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Saya kembalikan kepada ketua kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Ibu. Sedikit. Iya, silakan. Tolong diaktifkan video tak. Ya, tadi menanggapi pertanyaan dari Saudari Ayu Parawanti, ya mungkin bukan mungkin ya teman-teman sih pernah melalui dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan ini, apakah di sini kita menggunakan keseluruhan atau tidaknya terkait dengan pendekatan, model dan strategi, metode ataupun teknik dalam proses pembelajaran itu sendiri. Saya rasa teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah melalui kegiatan proses belajar mengajar. Dan sebelumnya itu kita mempersiapkan apa yang digunakan di dalam kelas itu sebelumnya kan dalam kelas. Mungkin dalam daring ini juga kita perlu melihat apakah pendekatan yang digunakan seperti apa, bagaimana modelnya, strateginya, serta metode-metode dan teknik. Lihat dari kondisi sekarang ini, tadi sudah, ya kalau ya selanjutkan, ya di sini kita bisa melihat bahwa dalam proses pembelajaran itu mungkin kita bisa menggunakan pendekatan jika contohnya diminta tadi yaitu bisa kita gunakan metode pendekatan sesuai yang dijelaskan oleh pemateri tadi mengenai pendekatan kompetensi dalam buku metodologi dan pendekatan pembelajaran tadi di sini pada
di sini kita bisa di sini pendekatan jelaskan tentang kemampuan dalam melaksanakan sesuatu yang diperlukan seperti pembelajaran inquiry. Misalkan pada hari ini cara pembelajaran itu digunakan ataupun metode pembelajaran juga sudah dijelaskan bahwa itu cara yang ditetapkan sebagai hasil dari kajian strategi itu dalam proses pembelajaran, tergantung kita mau menggunakan apakah pada pembahasan itu kita mau menggunakan metode resitasi, tanya jawab atau demonstrasi dan sebagainya. Kemudian di sini teknik-teknik. Jadi saya rasa dalam proses pembelajaran berlangsung itu sudah terdapat yang namanya pendekatan, model, strategi, metode dan teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai keefektifan pembelajaran tersebut, yang mungkin seperti itu yang sempat saya tambahkan sedikit untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Ayu Parawanti ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan jawaban dari Ibu. Bagaimana dengan Ibu Ayu Parawanti? Apakah sudah bisa menerima jawaban dari Oke, terima kelompok kasih satu? atas jawaban dan pendapat teman-teman. Jadi yang saya pahami di sini dari beberapa tadi pendekatan sampai gaya itu model dan tekniknya biar tidak digunakan semua dalam proses pembelajaran. Nah, kalau saya sendiri waktu proses belajar mengajar itu waktu PPL 5 orang siswanya, terus kadang masuk 2 orang, 1 orang. Jadi saya rasa tidak efektif. Baru bilang, Kak, bagaimana cara aku mengajar kalau begini? Nggak tahu kenapa sedikit sekali siswanya. Jadi dalam ini saya harus lebih banyak belajar tentang ini. Tapi karena teman-teman tadi mengatakan bahwa efektifnya proses pembelajaran itu tidak harus semuanya ada. Jadi terima kasih atas jawabannya. Dan selebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman, apabila masih ada yang ingin ditanggapi, silakan. Kalau memang tidak ada, kita berikan kepada kelompok satu untuk menyimpulkan terkait dengan presentasinya. Karena waktu tidak menunjukkan pukul 9:15, masih ada kelompok 2 yang ingin melakukan presentasi. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan pembahasannya. Silakan Pak. Halo kelompok 1. Halo Pak Syahrin. Mungkin Ibu Amnisa. Ya, bisa kita simpulkan Pak terkait dengan materi tak? Amnisa Rizky, silakan. Baik. Kesimpulan berdasarkan dari pembahasan yang terkait dengan pengertian metode, model, serta pendekatan, strategi, dan teknik-teknik dalam pembelajaran itu, dalam teknologi informasi dan komunikasi bisa disimpulkan bahwa seorang pendidik atau guru itu bisa mengaplikasikan perihal tersebut dalam aktivitas proses pembelajaran dengan baik, baik untuk pembelajaran luring ataupun daring, itu
bisa diterapkan sesuai dengan keinginan atau keadaan yang ada pada proses pembelajaran tersebut supaya tetap memakai model pembelajaran yang cocok dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Yang dimana di situ kita bisa menerapkan model-model pembelajaran yang baik ya pada pembelajaran itu berlangsung, modelnya seperti apa, strateginya, serta pendekatan yang baik untuk digunakan ataupun teknik-teknik untuk mencapai suatu keberhasilan seperti itu yang sempat saya simpulkan pada materi terkait perbedaan pengertian metode, pendekatan, model, strategi, dan teknik-teknik dalam pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari kelompok 1. Baik, Bapak Ibu semua, demikianlah presentasi dari kelompok 1 terkait dengan perbedaan pengertian pendekatan, model, strategi, teknik dalam teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apabila terdapat kekurangan di dalamnya, saya ini sebagai moderator, maaf apabila ada kekurangan dari apa yang kita lakukan saat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih anunya ayo. Ayo Apa? kita berdua. Cas kupake lu sekali ya. 20%. Ada kita coba itu. Oke, bisa mungkin lift di untuk presentasi kedua. Iya. Istirahat dulu Pak, kalau bisa. Jangan istirahat. Mau istirahat dulu. Kayak Tom bilang Mau ngopi-ngopi tadi, dulu kah? belajar di kelas. 10 menit. Duduk-duduk Jina. Mutung tak. Mau ngopi minum kopi, Bang? Iya. Tidur Minum. Oke, kita lift nih untuk closer 1, kita masuk ke closer 2. Ya. Pak Syahrin mungkin bisa kita liftkan untuk keseluruhan.